Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are in good condition and stay excited to learn mathematics. In this video, the topic we will discuss is about pecahan desimal dan pecahan persen. Okay, are you ready? Let's go! Before we begin this discussion, don't forget to write and say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini mudah dimengerti, dipahami, serta memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke anak-anak, berikut ini terdapat kalimat mutiara yang bunyinya You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Yang artinya, kalian tidak bisa kembali dan mengubah awal, tetapi kalian bisa memulai di mana kalian berada dan mengubah akhirnya. Oke, maksudnya di sini adalah masa lalu itu tidak bisa diulang kembali dan kalian tidak bisa merubah masa lalu itu. Tetapi kalian bisa memulai hari ini dan belajar dari masa lalu agar masa depan kalian jauh lebih baik dari masa lalu kalian. Sekarang kita masuk ke basic konsep. Misalkan di sini ada bilangan seperti ini. Nah, di sini yang harus kalian tahu, yang paling mendasar di bilangan desimal itu adalah koma. Jadi bilangan desimal itu ada komanya. Sehingga di sini 3 itu disebut ribuan, 6-nya disebut ratusan, 7 disebut puluhan, 9 disebut satuan. Kemudian setelah koma ini, satu angka di belakang koma atau yang kita lihat di sini angka 7 ya, itu disebut perpuluhan. Kemudian kalau 2 angka di belakang koma dan yang dicontoh ini angka 9 itu disebut perseratusan, sedangkan 3 angka di belakang koma disebut sebagai perseribuan. Nah, dari angka-angka ini kita bisa jabarkan menjadi 3.679,793 sama dengan 3.000 ditambah 600 ditambah 70 ditambah 9 ditambah 7 per 10, ditambah 9 per 100, dan ditambah 3 per 1000. Jadi, ini 3000 karena di sini ribuan. Nah, ini 600 karena di sini ratusan. Ini 70 karena puluhan, dan satuannya 9, tetap ya. Untuk persepuluhan berarti dia jadi 7 per 10. Penyebutnya adalah 10 karena persepuluhan. Sedangkan kalau per seratusan, maka penyebutnya menjadi 100. Dan seterusnya. Nah, dari hitungan ini, maka yang perlu dihitung adalah bagian pecahan. Jadi, pecahan ini kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK antara 10, 100, dan 1000. Maka hasilnya menjadi ini. KPK-nya adalah 1000. Nanti 1000 dibagi 10, hasilnya 100 dikalikan 7 jadi 700, dan seterusnya. Nah, kemudian hasil dari ini adalah 3.679 ditambah 793 per 1000. Yang ini dijumlahkan sendiri, kemudian yang ini juga dijumlahkan sendiri. Nah, ini kita balik lagi ke konsep pecahan campuran, berarti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian dari ilustrasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma. Kalau sebelumnya pecahan desimal itu merupakan pembagian 1/10, lalu bagaimana ketika bentuknya seperti ini? 8 per 11. Nah, sebenarnya ini juga pecahan desimal, tapi penyebutnya bukan per 10, melainkan angka yang di luar per 10. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan porogapit. Caranya seperti ini. Ini 8 di sini, 11 di sini. Karena yang di dalam porogapit ini itu lebih kecil dari pembaginya, maka kita tambahkan 0, kalau udah ditambahkan 0, berarti di sini juga ditambahkan 0. Jadi 80. 80 dibagi 11 itu kira-kira dapat 7. Nah, 7 dikali 11 itu 77. Kemudian dia dikurangi. 80 dikurangi 7 itu 3. Nah, karena kan udah ada 0, tadi, berarti dia otomatis jadi 30.
30 dibagi 11 dapat 2. 2 kali 11 itu 22. Dikurangi hasilnya 8. Kemudian otomatis ada 0. 80 bagi 11 tadi dapat 7. 7 kali 11 itu dapat 77. Dikurangi lagi dapat 3. Otomatis ada 0. Nah, ini berulang seterusnya sampai sekian kalinya, sampai titik. Nah, hasilnya ini banyak. Biasanya kita hanya menyebutkan, mungkin diminta di soal itu 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma, ya berarti jawabannya itu menjadi 8/11 ini sama dengan 0,727. Cukup sampai sini aja kalau misalnya ditanya 3 angka di belakang koma. Itulah cara mencari pecahan desimal ketika pembagiannya bukan per 10, melainkan angka yang lain seperti contoh ini. Contoh soal yang pertama. Bagian A, nyatakan bilangan 8/3/5 dalam bilangan desimal. Bagian B, nyatakan pecahan 5/6 sebagai pecahan desimal dengan pembulatan 3 tempat desimal. Sekarang kita jawab dulu di bagian yang A. Kita tulis 8/3/5. Seperti ini. Nah, kemudian kita jabarkan 8/3/5 ini menjadi 8 ditambah 3/5. Seperti konsep di pecahan campuran. 8-nya kita simpan, 3/5-nya kita rubah menjadi pecahan desimal. Seperti ini. Karena pecahan desimal itu per 10-an, artinya yang paling mendekati itu adalah 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? Ternyata kali 2. Berarti di sini 3 dikalikan 2, 5 kali 2. Ingat ya, kalau kita mengalihkan penyebut, maka kita juga harus mengalihkan pembilang. Sehingga hasilnya 6/10. 6/10 karena di sini 10 berarti yang di belakang koma itu ada 1 angka. Jadi 0,6. Nah, sehingga di sini jawabannya menjadi 8 ditambah 0,6 sama dengan 8,6. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ya ke yang di bagian B. Nyatakan pecahan 5/6 sebagai pecahan desimal dengan pembulatan 3 tempat desimal. Oke, untuk menyatakan ini, karena di sini tuh 6. 6 itu kalau mau ke persepuluhan itu nggak bisa. Karena 10 bagi 6 juga nggak bisa, 100 bagi 6 juga nggak bisa, dan 1000 bagi 6 juga nggak bisa. Berarti kita pakai porogapit. Kalian simak baik-baik ya. Nah, berarti 5-nya yang di dalam, 6-nya yang di luar. Karena 5 lebih kecil daripada pembaginya, berarti kita tambah 0, yang di sini juga ditambah 0. 50 dibagi 6. Hasilnya adalah 8. 8 kali 6 itu 48. Kemudian dikurangi, hasilnya 2. Otomatis tambah 0. 20 dibagi 6 dapat 3. 3 kali 6 itu 18. Kemudian dikurangi hasilnya 2. Otomatis ada 0 lagi. 20 dibagi 6 itu dapat 3. 3 kali 6 18 dikurangi hasilnya ada 2. Nah, karena yang diminta adalah pembulatan 3 tempat desimal, berarti kita cukup sampai di sini aja. Nah, karena ini udah 3 angka di belakang desimal, 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah 0,833. Sebagai bentuk dari pecahan 5/6. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran part 2 bagian A. Selanjutnya kita akan belajar di next video in part 2B. Thank you very much for watching. See you later and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.